Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cost of capital ya, biaya modal. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, cost of capital. Biaya modal. Jadi apa sih sebetulnya yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yaitu yang pertama adalah sumber modal itu dari mana saja. Kemudian komponen-komponen biaya dari modal tersebut, kemudian bagaimana mengkombinasikan biaya-biaya dari setiap komponen menjadi yang kita sebut dengan WACC atau weighted average cost of capital. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang adjusting for flotation cost dan adjusting for risk. Oke, pertama apa sih capital itu ya? Capital atau modal itu basically adalah something to fund the business operational. So, kalau kita menjalankan bisnis, kita menjalankan usaha, itu pasti kita membutuhkan modal. Kita membutuhkan sesuatu untuk membiayai operasional perusahaan. Kita tidak bisa membeli aset tanpa modal. Kita tidak bisa membeli mesin-mesin. Kita tidak bisa membeli hal-hal aset-aset yang memungkinkan usaha kita berjalan. Nah, namun modal itu kan tidak datang dengan begitu saja ya. Ada pihak-pihak yang memang dari awal sudah memiliki modal, crazy rich misalnya, punya anak. Nah, dia sudah punya modal nih, dia punya modal sendiri. Tapi ada juga yang modal itu berasal dari eksternal ya. Misalnya Anda nanti lulus dari kuliah meskipun Anda keturunan crazy rich, tapi Anda tidak mau bergantung kepada orang tua, Anda ingin mendirikan usaha atau melanjutkan usaha itu dengan modal dari eksternal. Nah, Anda bisa dapat dari mana sumbernya? Nah, secara umum modal itu didapatkan dari 3 sumber ini ya, dari long term debt, kemudian dari saham. Saham itu ada preferred stock, ada common stock. Common stock sendiri digolongkan ada yang dari retained earning dan dari new common stock. Nah, ketiga sumber dari permodalan ini ya, long term debt, preferred stock, dan common stock ini disebut dengan komponen of capital. Dan masing-masing dari modal ini tidak gratis ya. Setiap komponen ini punya biaya. Kalau kita mau berhutang ke bank, kita berhutang ke orang lain, pasti kita membayar biaya. Nah, nanti kita bahas di situ biayanya apa saja. Begitu juga kalau kita mengeluarkan saham, apakah itu sahamnya saham preference maupun saham common stock, itu pasti ada biayanya ya. Each component has a cost. Nah, bagaimana untuk menghitung biaya modal itu? Nah, di sini nanti kita menggunakan rumus dari weighted average cost of capital. Ya, jadi dari 3 komponen tadi ya, ada, saya nyalakan dulu anotasinya. Nah, dari komponen yang pertama ya, cost of debt, kemudian yang kedua itu adalah preferred stock dan common stock atau common equity. Dari 3 komponen ini nanti kita hitung masing-masing biayanya dikalikan dengan persentasenya karena ada komposisinya masing-masing ya. Jadi misalnya kalau saya buat di sini saya coba bedakan dengan pen purple ya. Misalnya di sini ada modal itu 100%. Nah, anggap saja ini lingkaran ya. Misalnya lingkaran ini 100%, pi ya. Ini adalah keseluruhan modal yang Anda butuhkan. Nah, barangkali strukturnya bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini barangkali. Yang di sini adalah debt misalnya. Kemudian yang di sini sekian persen itu adalah common stock. Kemudian yang di sini misalnya adalah preferred stock. Nah, ini berapa persen masing-masing dari pie-nya ini ya, ada komposisinya. Komposisi inilah yang dicantumkan dalam persentase di sini. Ya, jadi saya ingin Anda membayangkan dulu ya sumber permodalan kita dari mana dan biayanya itu berapa untuk masing-masing sumber dari permodalan ini. Nah, ini adalah rumus WACC-nya ya. Nah, nanti kita akan menghitung satu-satu. Cost of debt-nya ini bagaimana cara menghitungnya, preferred stock ini bagaimana cara menghitungnya, dan
common equity, bagaimana cara menghitung. Oke, yang pertama cost of debt dulu ya. Cost of debt ini adalah sebentar. Oke, cost of debt ini merupakan biaya yang perlu kita keluarkan kalau kita memerlukan modal dengan meminjam dari pihak ketiga, apakah itu bank atau itu investor lain ya. Nah, dan di sini kita menggunakan bunga ya, bunga interest rate dari hutang yang kita perlukan tersebut. Nah, tapi ada yang unik di sini. Di sini kita juga perlu memperhitungkan teksnya. Ya, kenapa? Karena bunga pinjaman jangka panjang itu adalah deductible expense ya. Meskipun kita membayar bunga, tapi nanti beban bunganya bisa kita kurangkan dari biaya kita ya, sehingga deductible expense ini harus kita perhitungkan dalam kita menghitung cost of debt. Ya, dari 3 komponen debt, preferred stock dengan common stock itu hanya debt ini yang merupakan deductible tax ya. Jadi deductible expense ya. Jadi yang kita perhitungkan pajaknya nanti hanya di komponen yang cost of debt. Untuk rumusnya Anda bisa cek juga di buku Brigham ya, bahwa yang kita hitung nanti adalah interest rate dikurangi dengan interest rate yang sudah dikalikan dengan tax-nya, atau bisa disederhanakan menjadi R dikalikan dengan 1 min tax-nya. Ini untuk cost of debt. Cukup simpel ya, saya rasa clear. Komponen yang kedua, bentar, ini kenapa salah? Nah, komponen yang kedua adalah preferred stock. Preferred stock ini adalah saham-saham preference yang tidak dijual untuk umum. Ini mungkin untuk PT-PT yang tidak menjual secara umum sahamnya ya, dia langsung ke saham preference, atau bisa jadi PT-PT yang umum tapi dia mempunyai porsi preferred stock juga. Cara menghitungnya adalah dengan membagi dividen yang diharapkan dibagi dengan harga stok preference-nya. Ya, jadi cukup simpel juga ya, dividen yang diharapkannya berapa, preferred dividennya, kemudian dibagi dengan harga saham, tapi saham preference ya, bukan saham secara umumnya atau common stock-nya. Saya rasa ini juga simple dan clear. Selama kita punya datanya, kita bisa langsung hitung. Nah, yang agak tricky ini di sini, cost of retained earning. Ada beberapa model atau cara untuk menghitung cost of retained earning ya. Ada cara menggunakan CAPM, ada cara menggunakan discounted cash flow. Sebetulnya ada beberapa model lagi, tapi 2 model ini yang paling populer digunakan ya. Untuk CAPM rumusnya adalah, nah ini ada RF, ada RM, ada beta. Nah, kalau RRF ini maksudnya adalah interest yang risk free. Saya nyalakan dulu ya pennya, sorry. Pakai warna merah aja. Nih ya, RF ini adalah yang risk free. Risk free itu apa sih? Risk free itu yang hampir nggak ada resikonya. Misalnya apa? Misalnya deposito, atau kalau misalnya kita ada penjaminan LPS ya, atau sebetulnya yang lebih risk free lagi itu adalah obligasi negara. Kebanyakan yang dipakai itu adalah obligasi negara, itu resikonya hampir nol. Jadi kalau punya uang banyak, Anda bisa investasi di obligasi negara itu dihitung sebagai risk free. Dan itu dimasukkan di sini sebagai faktor untuk menghitung biaya modal dari retain earning. Nah, kenapa sih kok retain earning ini masih dihitung? Kan dia sudah ada di perusahaan. Kenapa kok dia masih diperhitungkan biayanya? Karena ada yang namanya opportunity cost ya. Ingat ya, waktu basic kita di semester 1 di teori ekonomi, ekonomi itu selalu memperhitungkan yang adanya opportunity cost. Uang itu tidak ada yang nganggur. Kalau dia itu didiamkan, itu ada opportunity cost yang hilang. Nah, sama seperti ini. Retain earning itu meskipun sudah ada di dalam perusahaan, bukan sesuatu yang harus newly obtained from external parties, tapi uang itu ada opportunity cost-nya. Nah, cara untuk menghitung biaya opportunity cost-nya, biaya modalnya itu salah satunya dengan CAPM seperti ini. Ya. Jadi dari
interest risk free ini, kemudian ada faktor yang kedua adalah yang di premium marketnya, kemudian ada juga yang namanya beta. Beta ini adalah koefisien atau indeksnya ya, resiko dari saham terkait. Kalau sahamnya itu BBRI, berarti ya ini kita nanti cari data yang BBRI. Kalau perusahaan yang pengen kita hitung itu adalah Astra, berarti kita cari datanya Astra. Ya, seperti itu. Nanti coba kita go through latihan step by step menghitung si EPM ini dengan data yang tersedia dulu ya sesuai dengan di Brigham, dan yang kedua nanti kita latihan yang actual ya, kita step by step pakai data actual. Nanti untuk mempersiapkan Anda juga ketika Anda tertarik mengerjakan penelitian ataupun skripsi dengan tema ini, Anda sudah bisa mengetahui sumber datanya dari mana. Dan itu sangat mudah diperoleh ya. Model yang kedua itu adalah dividend growth model atau disebut juga discounted cash flow approach atau DCF kalau di bukunya Brigham. Rumusnya adalah dividen per price ditambah dengan growth rate as projected by security analyst. Ini juga cukup simple. Nah, nanti mana yang dipakai? Ada yang memakai salah satu, ada yang menghitung keduanya kemudian di rata-rata, ya. Baru kemudian nanti diambil sebagai cost of retained earning. Jadi metode dari para analis itu bisa berbeda-beda dan semuanya justifiable. Kalau misalnya Anda nanti memilih untuk penelitian, nanti Anda bisa hitung keduanya kemudian di average, atau Anda pilih salah satu, monggo. Nanti Anda judgement-nya itu harus didukung dengan teori atau dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kenapa kok memilih cara ini? Kenapa kok memilih cara A? Kenapa memilih cara B? Atau kenapa kok memilih average? Nah, itu harus ada dukungannya. Tapi untuk latihan, kita latihan nanti menghitung dua-duanya, ya, baik yang CEPM maupun DCF. Setelah nanti ketiga komponen ini ketemu, barulah nanti kita bisa menghitung WACC atau weighted average cost of capital ya. Jadi dari tiga komponen ini biayanya ditambahkan. Ya. Sekian itu dulu ya, nanti kita bahas, kita diskusikan. Setelah ini adalah latihan menghitung WACC sesuai dengan data-data yang atau informasi yang kita miliki, baik yang dari latihan di buku Brigham maupun data aktual. Demikian saya akhiri untuk video highlighted material. Terima kasih.